Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Tuminggung dari ITB B7. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang saya buat, yaitu mengenai sistem informasi agenda surat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari agenda surat tersebut. Di sini saya akan membuat sistem di mana buku agenda, yaitu yang sistemnya yang akan disimpan ke dalam suatu database catatan dari surat masuk dan surat keluar tersebut. Berikut tampilan dari database yang saya buat. Di sini saya membuatnya menggunakan WAM server dan saya akan mencoba dengan tampilannya pada Navigate Premium ini. Di sini adalah database yang saya buat, itu database dengan nama surat agenda. Di sini tabelnya saya beri ada namanya login, pengirim, petugas, surat keluar, surat masuk, dan tujuan. Di sini tampilan darinya. Sini tampilan dari modelnya. Di sini surat tampilan dari form login. Form login akan saling koneksi antara username dengan name yang ada pada petugas. Pada petugas di sini name ini akan berkoneksi pada surat keluar pada bagian name dan surat masuk pada bagian name. Surat keluar berkoneksi pada tujuan pada bagian kode tujuan pada surat keluar dengan kode tujuan pada tujuan. Sedangkan pada surat masuk sini akan koneksinya antara kode pengirim dari pengirim dengan surat masuk pada kode pengirimnya. Sini saya akan menjelaskan juga tentang program yang saya buat. Sini saya menggunakan NetBeans. Ini ada program yang sudah saya buat. Ini namanya program sistem agenda surat. Sini saya gabungkan aja. Sini saya beri nama sebenarnya sistem agenda surat client server. Saya akan jelaskan tentang terlebih dahulu tentang koneksinya. Sini saya sudah membuat kelas yang namanya DB. Ini kelas DB-nya. Itu kelas database maksudnya. Di sini ada parameter yang saya buat. Di sini ada namanya koneksi. Dia akan connection new statement to text menu, string ini untuk SQL-nya, string dan URL, username, password client, dan saya gunakan int untuk port dan string untuk hostnya. Di sini saya buat public pada database DB-nya. Di sini ada URL, username, password, host, dan port. Di sini saya akan koneksikan dengan yang di atas. Di sini this URL, username, password, host, dan port. Di sini ada public connection, koneksi database-nya. Di sini saya gunakan try, di mana class for name-nya sini ada JDBC driver-nya. Di sini saya gunakan com mysql JDBC driver. Di sini koneksinya ke driver manager get connection, mana dia akan ngambil data dari URL, username, dan passwordnya. Sini ada catch-nya, class phone exception itu SQL exception A. Kita langsung return pada connection yang tadi. Sini ada public untuk connection apabila close. Sini saya gunakan sistem try juga. Dia akan ngambil connection terclose untuk close keluar dari koneksi. Sini ada public resource-nya. Dengan menggunakan eksekusi library, ini string SQL-nya. Sini saya akan ngambil kelas yang sudah saya buat tadi, koneksi database. Database ada resource set-nya, saya set dulu 0. Ini saya gunakan try lagi. Ini saya akan ngambil dari variable client yang saya buat tadi. Dia akan membuat new socket-nya untuk host dan port-nya pada client. Sini untuk try lagi saya gunakan, saya akan ngambil statement, dimana statement ini akan koneksi pada variable koneksi dan ini akan membuat create statement baru. Ini akan disebut juga result set, dimana result set ini akan koneksi juga ke statement dan dia akan eksekusi query pada SQL nanti. Ini saya gunakan sistem printout SQL, dia akan ngambil keluaran dari data SQL yang nanti kita buat. Ini cache dari yang tadi udah saya buat tadi, dari try, ini akan return ke result set lagi. Sini to eksekusi update apabila datanya diupdate. Maksudnya apabila ada kesalahan kita melakukan eksekusi untuk update pada database-nya. Di sini saya gunakan panggil lagi kelas koneksi database. Di sini saya gunakan string result untuk result-nya. Saya set sebagai 0, kosong.
Sini saya gunakan try lagi, di mana client sama dengan socket atau host portnya. Socketnya berisi host dan port. Ini saya gunakan try lagi untuk statement connection street statement. Kita create dulu statementnya. Ini baru kita lakukan statement eksekusi SQL-nya. Sini ada catch SQL eksekusi accept. Ini result to string-nya. Ini akan di result ke variable SQL exception yang namanya x to string. Sini ada exception event berupa message dialog. Nanti apabila tidak ada datanya maka di sini akan mengeluarkan koneksi terputus. Sedangkan pada exception event show message dialog ini mengatakan juga server tidak aktif. Sini ada yang saya buat juga tentang public result query select all untuk nampilin datanya. Di sini saya manggil kelas lagi koneksi database. Ini di SQL saya akan melakukan eksekusi mana perintah SQL-nya select bintang from. Di sini akan mengambil nama tabel. Maksudnya nama tabel yang akan kita inputkan nanti. Di sini ada sistem printout-nya yang akan mengeluarkan hasil dari eksekusi di SQL ini. Variable SQL yang sudah dibuat, dan di sini akan saya return lagi untuk mengeksekusi SQL-nya lagi. Di sini saya buat juga fungsi eksekusi query untuk select semua kolom. Di sini menggunakan fungsi kondisi where. Di sini saya buat juga sama kayak tadi, koneksi database, SQL-nya, eksekusinya select bintang from. Ini mengambil nama tabel, dimana where kondisi dari tabelnya tadi. Dia akan return ke eksekusinya lagi. Sini ada query select. Ini akan select data. Ini akan eksekusikan database. Saya ngambil kelas database lagi. Sini saya buat variable tipe integer, variable i, dimana SQL-nya dengan nama select. Sini akan menggunakan for for, dimana i apabila sama dengan 0 atau i ini kecil sama dengan nama kolom yang tadi. Panjang dari nama kolom dikurang dengan 1, maka i ini akan increment, ditambah. Mana SQL-nya sama dengan nama kolom i. Sini gunakan perbandingan if, di mana i kecil dari nama kolom, panjangnya kurang dari 1, maka SQL-nya akan keluar set sebagai kosongnya. Sini SQL juga saya buat lagi, tambah sama dengan value tambah from nama tabel. Ini dari nama tabelnya kita return lagi eksekusinya itu SQL-nya. Sini saya buat juga overload fungsi untuk eksekusi query select dengan kolom spesifikasi pada where lagi. Ini resultnya fetch select comment. Ini komennya, ini koneksi untuk database-nya. Sini saya gunakan buat lagi variable tipe integer nama i, sama kayak tadi kita gunakan select lagi pada SQL-nya. Kita gunakan juga for apabila i ini sama dengan 0 dan i ini kecil sama dengan nama kolom atau panjang dari nama kolom. Kurang dari i, increment lagi, i increment. Mana variable SQL ini apabila ditambah sama dengan kolom i. Dengan perulang if, dimana i ini kecil daripada nama kolom, panjang nama kolom, kurang dari i, maka keluar lagi fungsinya ditambah dengan sama dengan hasil ini. Sini saya gunakan juga SQL ini sama dengan from, dimana dia akan mengambil variabel nama tabel dan variabel kondisi. Sini kita return lagi kembali pada eksekusi query SQL yang ada di atas. Sini saya buat juga untuk public string query insert-nya, di mana kelas untuk insert. Di sini apabila kita mengisi data, di sini saya panggil kelas koneksi, di mana saya buat variable baru pada integer namanya i. Apabila sini ada variable SQL, saya buat koneksi untuk insert pada database. Sini saya menggunakan insert into nama table. Ini maksudnya nama table yang akan kita masukkan nanti. Ini value-nya insertnya kemana? Misalnya kita insert ke dalam database, ke dalam nama table kolom-kolomnya, maksudnya kolomnya akan diisi. Ini kita gunakan for, di mana for ini saya ambil i apabila sama dengan 0, i kecil sama dengan isi tabel. Ini isi dari tabelnya, panjang dari isi tabel dikurang dengan 1, maka i increment lagi, maka SQL i ditambah sama dengan SQL tambah isi dari tabel. Saya gunakan juga perulang if, di mana i ini apabila kecil dari isi tabel, panjang dari isi tabel kurang dari 1, maka SQL-nya tambah sama dengan ini. Saya gunakan ini tampilan dari SQL-nya, dan saya gunakan return eksekusi dari SQL. Sini ada public string query insert, eksekusi dari insert-nya lagi.
Ini saya buat juga string parameter, string nama table, string nama kolom, dan isi table. Ini ada koneksi database, saya panggil lagi koneksi database-nya. Jadi saya buat variable integer TPI, saya menggunakan SQL, dimana kita melakukan insert into. Ini nama tabelnya. Nah, ini akan perlu ulang for lagi, sama kayak yang tadi. Kita ketikkan yang seperti ini untuk eksekusi query insert, untuk eksekusinya, ini value-nya, SQL-nya, table-nya, length-nya, panjangnya, dan return dari eksekusinya. Ini untuk eksekusi dari update. Sini kita menggunakan update, tiba-tiba set apa yang kita update. Ini gunakan perulang for, di mana i ini kosong, value sama dengan kosong, dan i ini kecil sama dengan nama kolom panjangnya kurang 1, maka ini increment, dan scale-nya akan ditambahkan dengan nama kolom i. Ini koneksi table i, dan if gunakan perbandingan if jika ini kecil daripada panjang nama kolom kurang 1, maka keluar tampilan scale tambah seperti ini. Ini ada scale juga yang gambar kondisi return eksekusinya lagi. Sini saya buat juga untuk apabila data ini di delete, apabila datanya tidak perlu maka menggunakan fungsi untuk delete penghapusan. Ini saya buat juga public string query delete. Di sini ada koneksi, saya panggil kelas koneksi, saya buat SQL return untuk form delete. Ini adalah nama tabel yang 7. Aku eksekusi lagi. Ini untuk eksekusi dari delete-nya. Panggil database SQL from delete, di kondisinya di mana, di where kondisinya, maksud dari kondisi yang akan di delete. Nah, itulah dari kelas database yang sudah saya buat tadi. Berikut saya akan menjelaskan lagi tentang kelas untuk parameter. Ini adalah tampilan dari kelas parameter yang tadi saya buat. Sini saya buat class parameter mana public class parameternya. Di sini ada public static string untuk IP hostnya. Saya set IP hostnya yaitu 127.0.0.1. Ini IP port standarnya. Di sini saya juga buat public string untuk host database-nya. Di sini dia akan mengambil jdbc.2 mysql .2// yang ambil IP hostnya satu yang tadi. Dan ini untuk port khusus untuk MySQL-nya 3306 / ini adalah nama database yang saya buat tadi, surat agenda. Ini saya buat juga itu public string untuk user database-nya. Di sini menggunakan namanya dengan root. Di sini untuk passwordnya, karena pada database yang saya buat tidak ada password maka tampilannya kayak gini. Di sini saya buat juga public untuk portnya. Ini saya set portnya 1212. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang untuk result set untuk table modelnya, kelasnya. Kita buka dulu. Ini tampilan dari subset table model, dimana saya buat untuk result-nya. Dia akan menggunakan private result set rs untuk result set. Di sini juga this result set yang akan dipanggil nanti untuk pembuatan result setnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan dari insert, update, delete pada sistem yang saya buat. Nah, ini tampilan dari menu informasi. Ini tampilan dari surat klien. Di sini saya buat listnya itu dari surat masuk, surat keluar, pengirim, tujuan, laporan, petugas, hak akses, serta button untuk keluarnya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang insertnya. Insert terlebih dahulu. Di sini, nah ini tampilan insert dulu. Saya akan jelaskan. Di sini terlebih dahulu untuk insertnya, kita terlebih dahulu untuk mengimport dulu database, form database, kelas database dari kita buat, kelas result set dari kita buat. Sini kita akan memanggil dulu di public petugas, ini data petugasnya, public petugas. Ini database-nya kita panggil new database. Dia akan mengambil parameter. Ini kelas parameter yang tadi kita buat. Dia akan ngambil host database-nya, user database-nya, password dari database, IP host-nya, serta port-nya. Sini dari kelas parameter yang tadi kita buat. Tadi saya buat tadi. Sini
Saya akan jelaskan insertnya. Nah, ini tampilan insert. Pertama, saya buat perbandingan if, di mana apabila datanya bernilai kosong. Sini, ini teks init, nilai kosong, maka akan keluar message-nya data tidak boleh kosong. Sedangkan else-nya, apabila datanya terisi ya, sini akan saya panggil juga string untuk kolom terlebih dahulu tadi. Ini kolomnya dari database, ini nama-namanya NIP, nama petugas, tempat tanggal lahir, alamat, jabatan, serta nomor telepon. Sini string untuk isi, dia akan ngisi ke data mana. Sini akan diisikan yang variable NIP-nya, combo box NIP semuanya dari text box-nya. Sini saya akan keluarkan sistem printout-nya. Sini database, dia akan ngambil eksekusi dari query insert yang tadi dibuat tadi di database. Query insert, dia akan menuju pada nama petugas. Dia mengambil kolom isi, ini kolom isi, dan isi. Yang akan diisi, dia akan mengisi ke dalam combo box ini. Text box, NIP, nama, tanggal lahir, alamat, serta jabatan dan juga nomor telepon. Yang dari database tadi, ini dari database yang tadi insert akan mengambil query insert. Nah ini insert into, dia akan mengambil nama table yang ini. Kita tuju terlebih dulu nama table, nama kolom serta isi, nama kolom, isi table, value-nya, isinya. Sebenarnya saya akan jelaskan juga tentang update. Sini update, kita buat dulu terlebih dulu nama kolomnya, list kolomnya apa, array-nya, string array kolom, dan nama petugas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jabatan, dan nomor telepon. Sini ada isinya, dia ngisi kemana. Dia akan ngisi text box nama, lahir, serta sampai ke text box nomor telepon. Sini saya buat juga string no. Ini yang dituju. String no, string value of. Dia akan ngambil get row pada row kosong, berarti row nama. Oh, enggak, berarti row dari name petugas. Sini sistem OpenL-nya dia akan ngambil pada database query update. Ini query update, dia akan menuju tabel petugas. Dia akan ngambil kolom isi, kolom ini kolom serta variabel isi, array-nya. Dan dia akan where-nya kondisinya apabila name, dia menuju pada name. Apabila name-nya sesuai dengan no, berarti pada row kosong. Sesuai dengan row kosong, dia akan melakukan eksekusi update. Dan saya akan pilih juga Goption pen-nya untuk submit dialognya, untuk pesannya. Dia akan mengeluarkan pesan sukses apabila update selesai. Sesuai. Di sini saya akan juga jelaskan tentang delete, penghapusan data. Sini saya buat dulu terlebih dahulu string value of-nya untuk select row kosong. Dia akan yang sama kayak tadi, yang KD7-nya terlebih dahulu. Di sini saya juga menuju option pen untuk penghapusannya. Di sini akan confirm dialog apabila dia memilih option pen oke, maka apakah Anda yakin untuk menghapus atau dia ambil cancel. Sini saya ngambil dari database lagi dan mengacu pada query delete, pada di sini di delete. Ini query delete. Maka dia akan menggunakan scale delete from ini. Berarti kita hanya memasuki nama table serta kondisinya aja. Di nama table petugas name, ini kondisinya name serta yang dituju name-nya. Berarti dia menuju pada name petugas yang pada row-nya 1. Berarti ketika kita menseleksi memilih pada name ini, dia akan menuju pada ini dan dia akan melakukan proses eksekusi untuk mendelete data. Selanjutnya saya akan jelaskan ini reset. Reset ini sama saja sama untuk clear. Nih, dia akan mengclearkan semua datanya. Saya set aja set tag-nya 0. Berarti waktu kita set, dia akan nge-refresh dari text box yang kita buat tadi. Berikut saya akan menjelaskan juga tentang table yang akan masukkan. Load table.
Di sini untuk ke tabelnya, di sini dia akan saya buat dulu terlebih dahulu nama kolom dari tabel yang kita buat tadi, yang saya buat semua dari nama kolom database, tabel, tugas. Ini saya query select dulu terlebih dulu nama dari kolom, yang ambil dari kolom dia akan menuju pada tabel petugas. Dan di sini untuk view, ini view adalah variable dari database yang saya buat tadi. Dia akan set ke modenya, dia akan resort tabelnya yang ada di atas result ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencarian. Ini pencariannya. Sini saya gunakan berulang if, di mana apabila pencarian ini bernilai kosong, maka akan keluar compare to null. Di option pesannya, itu masukkan terlebih dahulu data yang akan Anda cari. Sedangkan apabila pencarian ini berisi, maka dia akan melakukan eksekusi yang ada di bawah ini, di mana dia akan menggunakan rs, result-nya, d, database, query select all, dia akan menseleksi query, di mana data petugas, apabila name sama dengan like, sesuai, person, teks tercari. Berarti yang dituju, yang kita ketikkan di teks tercari, di text box-nya, atau nama tugas, or nama tugas, atau nama tempat lahir, atau or tanggal lahir, atau alamat, jabatan, serta nama telepon. Dan dia akan memview set modelnya ke result set tabel. Selanjutnya, saya akan jelaskan juga terlebih tentang server on pada server. Sini saya buat di kelas server on, di mana saya buat static socketnya server, ini static untuk client, ini saya buat boolean signalnya berarti false, belum true. Apabila dia mengeksekusi baru kita aktifkan signal true pada server on ini. Sini saya menggunakan try, nah sistem perintalannya loading, saya menggunakan gc option pen untuk installnya servernya on, berarti masuk. Jadi kita buat juga server untuk soketnya, saya gunakan soket yang tadi saya buat di parameter harus sesuai, kita harus sesuaikan dengan portnya. Parameter saya buat 1212, maka di server on nya kita buat juga 1212. Ini untuk signalnya bisa buat true, dan untuk catch juga, apabila kita buat try kita harus membuat juga untuk catch nya, untuk exception a nya saya eksekusi juga signalnya false, salah, pasti jadi eksekusi. Juga perbandingan if-nya, dimana apabila signalnya true, maka akan membuat terima koneksi, trimcon-nya, run server jalankan. Sini saya berikan static untuk kelas trimcon, yang tadi saya gunakan implement untuk runnable-nya, jalannya, saya buat thread sama t, terima koneksi string immunity, sini gunakan variable t ini untuk thread-nya, this immunity start dijalankan. Sini untuk void run untuk jalankan menggunakan perulangan while. Apabila perulangan while-nya bernilai true, maka akan client servernya accept, maka keluar pesan akses kliennya. Sini saya menggunakan exception a untuk print text space-nya. Berikut saya akan jelaskan juga terlebih tentang pada form login yang saya jelaskan sekarang ini. Di sini tentang login client. Di sini saya buat this block untuk login S-nya, dia hak aksesnya nanti untuk username-nya dan password-nya. Di sini saya buat juga hak akses apabila loginnya sebagai administrator, administrator, dia bisa melakukan semua eksekusi yang ada. Sedangkan pada operator dia hanya bisa insert, mengisikan data, update, delete, dan cari. Sedangkan pada register dan manager aksesnya, dia hanya bisa melihat laporan yang ada. Berikut tampilan loginnya. Ini saya sama seperti biasa, saya panggil dulu kelas database db, saya beri nama dengan d, saya panggil dulu kelas resources. Ini saya buat string untuk user, pass, dan hak aksesnya. Sini public login client ini saya buat lagi database new database parameter, yang ngambil kelas parameter
host DB, user DB, pass DB, IP host, serta port. Sini pada set server, button set server, dia akan ngambil parameter host. Parameter host kita buat state of solution plan. Berarti klien harus menginsertkan terlebih dahulu IP address-nya untuk bisa mengakses database login-nya. Di sini saya jelaskan tentang untuk login. Ini tampilan untuk login. Saya buat kelas login tadi. Sini, apabila sebenarnya berulang if, apabila semua text box tidak keisi, tidak compare to kosong, maka akan keluar pesan data username dan password tidak boleh kosong, sedangkan else keisi. Maka saya akan menggunakan eksekusi untuk query select all-nya. Buat saya panggil self database query select all, dimana dia akan mengambil pada tabel login, mana tabel loginnya user mengarah pada kondisi username, tabel username sama dengan text user, get text, dan password, serta login as, combo box login as yang tadi, ada itemnya. Nah, eksekusi akan dijalankan, maka dia berulang well apabila ini sama dengan username, password, login as, berulang terus. Yang melakukan perbandingan if, dimana usernya apabila nilai 0, berarti datanya tidak sesuai, maka akan keluar pesan password salah, ulangi lagi. Sini saya menggunakan untuk aksesnya. Sini ada case administrator apabila dia bernama administrator. Saya menggunakan suite untuk akses. Berarti sini ada H. Ini maksud H ini adalah home client. Berarti home clientnya ini. Sini saya buat juga untuk eksekusi idenya. Sini pada tampilan home client. Sini saya buat terlebih dahulu. Ini untuk admin. Ini saya buat button-button hanya bisa diakses, button admin semuanya bisa diakses, true semuanya. Sedangkan pada button operator yang false-nya hanya pada bagian button akses. Sedangkan pada button user semuanya semuanya bernilai false. Sedangkan pada bagian button laporan dia bernilai true. User berarti manager dan register. Nih, berbeda administrator, dia akan mengambil dia set variable-nya true, dia akan mengambil pada kelas home client pada bagian kelas pada bagian method admin. Ini akan melakukan dispose untuk keluar. Ini ada operator, dia akan mengambil pada bagian operator set visible ini untuk menampilkan datanya true, bernilai true. Dia akan dispose untuk keluar. Ini juga mengambil pada bagian user default, berarti tidak sesuai apabila datanya tidak ada seperti di atas. Nah, itulah tentang login yang saya buat. Berikut saya akan menjelaskan tentang form laporan. Ini tampilan dari form laporan. Di sini ada bottom surat masuk keluar pengirim, tujuan petugas, serta bottom untuk keluarnya close-nya. Di sini saya menggunakan e-report untuk ngampilin laporannya. Ini adalah tampilan dari e-report yang saya buat. Ini saya buat kelas dulu terlebih dahulu, database-nya, agenda surat. Di sini tampilan dari laporan dari surat keluar, reportnya. Kita bisa melihat apabila kita sedang membuat, kita bisa melihat pada tampilan preview ini. Kita klik aja pada bagian preview. Dan dari kita harus database password. Ini karena database passwordnya bernilai tidak ada, kosong. Kita langsung aja klik OK. Ini tampilan dari form surat kita keluar yang masuk pada database. Ini dari nomor surat saya, perihal tanggal surat, kode tujuan, instansi, sifat, keterangan, serta NIP dan nama. Ini akan saya tampilkan nanti pada laporannya. Sini, waktu kita mengklik surat masuk dan keluar, dia akan mengakses langsung pada e-report pada surat masuk, e-report keluar, pengirim, tujuan, dan petugas. Ini adalah listing programnya. Di sini saya buat terlebih dahulu untuk kursornya. Prefader cursor, dia akan wait cursor, menunggu. Ini kan property system prop-nya, propertiesnya ini akan mengambil directory. Nih, string dir, shift prop, propertiesnya, user, dan direktorinya. Ini ada file leader-nya, file reader. Nah, ini adalah yang pentingnya adalah file string report name-nya.
Ini ada report yang akan kita panggil nanti. Ini reportnya, nah di sana nama reportnya surat masuk.grxml. Sini pada bagian directory lokasinya dia mengarah pada agenda surat server report. Nah, ini tampil dari file report rpt-nya. Dia akan mengambil dari report rpt terlebih dahulu. Sini untuk full partnya kosong. Sini ada directory list-nya. Dia mengambil dulu. Ini juga kan for, di mana for ini apabila i ini benar kosong dan i isi database kecil panjangnya akan melakukan increment, maka akan menggunakan file report. Nah, sini ada new filenya. Dia gunakan rendernya ditambah dengan file dan separator char-nya. Isi filenya sama dengan i. Ini kalau separator char ditambah lagi untuk report name file separator char dan report name-nya. Nah, ini adalah pencekan file rpt masternya, reportnya yang ada. Sini kita panggil full part report to string-nya. Nah, ini adalah sistem out apabila data tidak ada. Kalau menggunakan font report file add, berarti data tidak ada. Nah, yang lebih pentingnya pada koneksi ini. Sini ada full part, ini ada koneksinya. Ini ada string jdbc driver, kita buat drivernya dulu. Ini menggunakan com.sql jdbc driver, ini class name-nya jdbc driver. Ini adalah URL lokasinya, jdbc mysql localhost agenda. Ini usernya root, passwordnya kosong. Ini untuk koneksi driver. Nah, ini tampilan darinya. Dia akan mengambil just report ability-nya. Ini akan bukan report view because yang akan ngambil untuk reportnya. Nah, ini di bawah ini saya hanya menggunakan untuk tampilin ke table ini. Stringnya sama kayak yang untuk view table. Kita string nama kolom terlebih dahulu. Kita akan mengambil set. Ini adalah pada database. Kita fetch select column komennya. Dia akan mengambil surat pada tabel surat masuk, surat pada petugas sampai pengirim. Nah, sini saya menggunakan koneksi antar tiga tabel. Dimana saya menggunakan where. Dia akan mengambil ke pengirim, dan sini saya gunakan apabila surat masuk kan, dia akan apabila kode pengirim, surat masuk kode pengirim, di pengirim kode pengirim apabila sama dengan surat masuk kode pengirim dan petugas name sama dengan juga name, berarti dia sedang connect sinkron. Nah, itu ya yang dapat saya jelaskan mengenai laporan, insert, update, delete, login, serta parameter dan kelas-kelas yang ada pada program yang saya buat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program yang telah saya buat sekarang ini dengan cara kita klik aja pada bagian run project atau F6 pada bagian keyboard. Nah, ini tampilan dari client servernya, projectnya. Ini ada pilihan terlebih dahulu, ada client dan server. Kita coba itu ya, langsung aja. Server ini sebelum kita akses, ini ada visible-nya terlebih dahulu. Saya set visible, jadi saya eksekusi. Ini saya start servernya terlebih dahulu, maka dia akan masuk pada bagian kelas server on. Keluar tampilan start server on. Sini ada hak aksesnya apabila kita login sebagai administrator, operator, manager, dan register. Nah, ini saya langsung saja panggil pada bagian administrator. Ini saya buat username-nya dan password-nya. Kita langsung saja masuk pada bagian menu utamanya. Nah, ini adalah bagian menu utama yang sistem yang saya buat. Ini ada surat keluar, surat masuk, pengirim, tujuan, laporan petugas, dan hak akses. Nah, kita coba surat masuk. Nah, di sini kita harus mengisikan data yang ada di sini. Sini saya buat nomor surat terlebih dahulu. Ini perihalnya, misalnya saya buat perihalnya. Ini ada tanggal surat. Ini tanggal diterimanya. Ini name, IP dari petugas. Saya buat langsung sinkron dengan yang ada. Ini plus 6. Ini kode pengirim, yang pengirimnya. Ini untuk sifat surat saya buat segera. Ini untuk urusan kepada bagian apa. Sini apabila yang di atas sudah dibuat sesuai, langsung saja mengklik pada bagian button save untuk menyimpan datanya. Nah, ini akan keluar pesan success, kalau data sudah disimpan.
nih 01 yang tadi saya buat. Apabila sini kan coba juga untuk update datanya, sama saja kita klik dulu terlebih dahulu. Pada bagian ini kita set dulu apa bagian yang penting untuk kita ganti. Misalnya saya ganti name-nya, nih nomor 2 jadinya, nomor 2 Studio Ferdian. Saya coba klik button update. Nah, gua pesan akses lagi, berarti data yang tadi udah diupdate. Ini data yang tadi, nih udah diupdate. Selanjutnya saya coba untuk solusi untuk dalatnya. Kita klik aja pada bagian, pilih salah satu yang ada. Kita pilih ini, klik button delete. Ini kalau pesan yakin menghapus data. Apabila kita yakin untuk menghapusnya, kita klik OK. Apabila tidak, kita klik cancel. Kita coba klik OK untuk menghapusnya, maka data sudah dihapus. Soalnya saya coba untuk pada bagian pengirim ini, saya coba untuk cari button cari. Ini saya gunakan set sini. Saya coba cari pada misalnya P001 ini. Saya coba cari P01. Kita mencari, dia akan langsung ngambil pada bagian ini. Langsung cari. Contohnya pada laporan, kita bilang dari laporannya. Sini apabila saya klik ini, dia akan langsung akses pada e-report yang tadi sudah saya buat. Ini pada laporan data surat masuk. Nah, ini tampilan dari Jasper reportnya, report Jasper view-nya, adalah laporannya. Dia langsung masuk pada laporannya. Sama kayak yang luar, langsung laporannya. Dia ngambil juga ini tampilan dari tabelnya pengirim, yang langsung masuk pada laporannya. Ini tampilan dari pengirimnya, tabelnya, tujuan, sama kayak yang tadi. Yang ambil juga sini, tujuan petugas. Dan ini button plus untuk keluarnya. Ini pada bagian akses, kita bisa ngatur aksesnya. Ini karena kita sebagai insertor, berarti kita bisa mengakses semuanya. Sedangkan pada operator kita hanya bisa insert, dan register kita hanya bisa melihat laporan. Nah, kita keluar. Nah, baiklah, hanya itu tutorial mengenai tugas besar sistem informasi agenda surat yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.